Mari dengan cepat kita buka halaman 107. Sebentar. (172). Halaman 172. Perhatikan. Siapakah yang tertinggal atau tidak diangkat? Mari kita belajar hal ini karena prinsip tabernakel pengangkatan. Saudara harus mengerti bahwa tabernakel ada di muka bumi itu sebagai rumah kediaman Allah dan sebagai bahtera yang mengumpulkan semua orang benar, sehingga ketika pengangkatan bahtera ini naik, hanya orang yang masuk dalam bahtera Nuh yang diselamatkan waktu itu. Demikian juga hari ini tabernakel rohani itulah bahtera yang akan membawa semua orang percaya untuk naik bersama-sama. Yang pertama, orang Kristen yang tidak melakukan tugas keimaman. Saudara, siapakah yang tertinggal? Orang Kristen yang melalaikan tugas keimaman. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ini di surat Ibrani. Rasul Paulus mengingatkan, jangan kita menjauhkan diri dari eklesia. Eklesia itu adalah persekutuan para imam. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita yang dibiasakan beberapa orang. Saudara, eklesia selalu tetap ada. Bahkan semakin dekatnya hari Tuhan, semakin dia. Tetapi saudara, dunia yang dikuasai oleh roh jahat, semakin dekatnya hari Tuhan, keadaan semakin sukar. Ini tantangan. Saudara, Tuhan Yesus semakin dekat datang, kesukaran, ekonomi, sakit penyakit, dan semuanya kesukaran semakin banyak. Kesulitan semakin banyak. Pilihan orang Kristen. Apakah Anda mau tertinggal atau terangkat? Jelas kalau masa kesukaran, saudara, orang bersaing, berlomba, yang dipikir-pikirkan 100% pasti kebutuhan hidup. Akan terjadi, saudara, barter lagi. Mata uang bisa tidak dipakai lagi, saudara, sebagai nilai alat tukar. Bapak ibu saudara, orang sudah tidak memikirkan pertemuan ibadah, apalagi doa pagi. Jadi Bapak ibu saudara, hati-hati. Ingatkan keluarga saudara. Kalau hari ini kita tidak menguji diri kita, kita tidak melek, kemana ya tujuan keluarga kita ini? Coba suami istri diskusi, kemana sih tujuan keluarga kita? Saudara, orang sebuah keluarga kalau tidak punya tujuan, mereka tidak bisa memutuskan yang terbaik. Saya dan istri punya tujuan.
Saya tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita sebagai orang tua. Makanya saya tidak terlalu senang melihat keadaan seperti ini, kemudian kami membiarkan cucu-cucu kami di luar negeri. Kami tidak bangga, saudara. Sama sekali kami tidak bangga. Lebih baik kami memilih sekolah aja di Malang. Udah cukup. Harinya semakin dekat. Kami tidak bangga. Kami tidak ikut-ikut, saudara. Meskipun kami punya uang untuk menyekolahkan. Tidak. Karena kami sadar, saudara, semua keputusan itu hanya ambisi kok. Bukan karena Tuhan. Kecuali anak kami dipanggil melayani di luar negeri. Oh, itu saya dorong, saudara. Jika Tuhan berkehendak, bukan ambisi. Karena dari dulunya prinsip Tuhan adalah menyatu. Saudara, semua yang ke luar negeri didasari rata-rata ambisi pribadi. Bukan karena Tuhan. Ada orang dulu di Indonesia, kemudian kesukaran, kemudian mereka lari ke luar negeri, karena mereka pikir di luar negeri lebih enak, kemudian mereka terbiasa 30-40 tahun, kemudian ada orang Indonesia yang di sana. Udahlah saudara, luar negeri itu pokoknya bukan panggilan Tuhan. Tidak ada orang dipanggil luar negeri. Tetapi di luar negeri Tuhan bisa bekerja, bisa. Jangankan di luar negeri, di Malang aja Tuhan bekerja bisa kok. Jadi saudara harus mengerti, masalahnya ini tertinggal. Makanya kita harus saling menasihati. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara dengar, tidak ada lagi korban menghapus dosa. Siapa yang sengaja berbuat dosa? Orang yang tidak ibadah minggu. Saudara, kalau kita mau tertinggal, jangan ibadah minggu. Percaya, pasti saudara tertinggal. Bersama keluarga saudara ngelencer saja. Tuhan tahu kok saudara ibadah apa enggak, itu Tuhan tahu. Anda alasan, Pak, saya ngelencer, tapi saya nanti streaming. Tuhan tahu kok. Tujuanmu apa? Ibadah itu sungguh-sungguh atau tidak, Tuhan tahu kok. Jadi saudara, orang-orang yang tertinggal itu orang-orang yang sengaja berbuat dosa. Dan dosa paling berat itu adalah tidak ibadah minggu. Itu paling berat. Tidak doa pagi, itu berat sekali. Karena mereka menghina darah Tuhan Yesus. Menghina Roh Kudus. Menginjak-injak darah Tuhan. Menginjak-injak muka Tuhan Yesus. Coba saudara kasih tahu keluarga saudara, kasih tahu. Tidak ke gereja tidak apa-apa. Bersyukur loh saudara, sekarang ada streaming loh ya. Saudara, ini tidak main-main. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Oleh karena itu mari kita sadari, karena pengangkatan itu pasti ada. Fokus orang Kristen di pengangkatan, bukan masuk surga. Percuma saudara, fokus masuk surga tidak terangkat. Maka itu Bapak Ibu Saudara harus sungguh-sungguh hari ini. Dan saudara tidak bisa mengikuti pola-pola gereja lain, pola-pola orang Kristen lain, doktrin lain, silakan. Tapi aku dan seisi rumahku menghormati hukum keempat dari 10 perintah Allah. Itu wajib. Hukumnya wajib. Makanya saudara, saya pesan ya, kalau Anda bekerja, kalau Anda melakukan sesuatu, jangan susahkan dirimu. Artinya apa saudara? Jangan bikin problem sama Tuhan Yesus.
Saya sudah ajarkan problem rohani kecil saja di hadirat Tuhan sama Tuhan Yesus bisa dibikin besar. Itu masalah besar buat Tuhan Yesus. Tetapi masalah duniawi meskipun sebesar gunung sama Tuhan itu dibuat hilang. Di hadirat Tuhan itu masalahmu hilang. Tapi kalau masalah rohani jangan main-main. Anda mengerti maksud saya? Jangan susahkan diri Bapak Ibu. Kerja itu wajib. Itu kodrati manusia hidup kerja. Tapi jangan susahkan diri ya. Kalau Anda menyusahkan diri, Anda bikin masalah dengan Tuhan Yesus, Anda akan menyesal nanti. Mari belajarlah melihat Tuhan Yesus, sosok pribadi yang tegas. Jangan membuat Tuhan Yesus jadi sahabatmu. Itu kebodohan besar dan itu tidak elok didengar oleh agama lain. Makanya kenapa banyak agama lain tidak menghormati Tuhan Yesus? Karena orang Kristen merendahkan Tuhan Yesus. Tatoan, anting-antingan, pakaian tidak karu-karuan, pakai kalung salib. Pantas aja tetangga saudara tidak pernah menghormati Tuhan Yesus sebagai Allah. Sebab Allah mereka dihormati. Sedangkan Allah orang Kristen bagaimana? Mari sadar saudara. Jika kita sengaja berbuat dosa, dengar, tidak ada korban untuk menghapus dosa. Orang yang tidak melakukan tugas keimaman. Tugas keimaman 2. 1 di rumah, seperti sekarang. 2 di gereja. Itu seperti makan dan minum, seperti jantung dan paru-paru, itu nggak bisa dipisah. Seperti lambung dan pencernaan, seperti liver dan empedu, pankreas. Saudara, itu tidak bisa dipisah. Saudara harus mengerti, itu tidak ada lagi korban menghapus dosa. Saudara, saya jelaskan sekarang supaya saudara mengerti. Perhatikan dengan seksama. Perhatikan dan catat. Perhatikan tabernakel. Di manakah korban bakaran dan pembasuhan? Di pelataran. Saya ulangi, perhatikan. Korban bakaran dan pembasuhan itu di pelataran. Artinya apa? Pengampunan dosa itu di pelataran. Perhatikan dengan seksama. Ketika Anda masuk ruang Maha Kudus, ruang kudus, di sana tidak ada pengampunan. Di sana tidak ada salib. Di sana tidak ada korban. Bakaran. Korban keselamatan. Anda mengerti? Salib tidak pernah ada di ruang Maha Kudus. Artinya ketika saudara sudah masuk ke imaman, Anda jangan main-main dengan dosa. Pengampunan itu di pelataran. Orang yang tobat kumat. Orang ini tidak pernah masuk ruang Maha Kudus. Orang yang berzina, bertobat. Berzina lagi, bertobat. Orang yang tidak ke gereja, bertobat. Tidak ke gereja lagi, bertobat. Tidak doa pagi, bertobat. Tidak baca firman, bertobat. Orang ini tidak pernah masuk ruang Maha Kudus.
Jadi saudara jangan pikir orang lahir baru itu orang sudah masuk ruang Maha Kudus ya, itu keputusan. Anda mengerti sekarang? Karena di pelataran itu Tuhan memerdekakan saudara. Tuhan menghapus dosa. Di dalam ruang Maha Kudus tidak ada penghapusan dosa. Yang ada di sana pelayanan keimaman. Saudara dengar, kalau Anda mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, selesaikan dulu dosamu. Jangan pernah Anda masuk dalam keimaman dan Anda main-main dengan dosa. Anda tidak pernah ada di dalam ruang Maha Kudus dan Anda tidak pernah jadi imam. Anda tertolak, tertinggal. Saya berharap saudara mengerti, orang pikir saudara, keimaman di ruang Maha Kudus itu ada pengampunan di sana. Saudara, level imam itu sudah tidak ada korban keselamatan di ruang Maha Kudus. Salib Tuhan Yesus itu tidak pernah ada di ruang Maha Kudus, Bapak Ibu dengar. Jangan pernah bawa salib Tuhan itu di atas mimbar. Kalau kita berkata mimbar itu ruang Maha Kudus, dan di luar itu adalah pelataran. Di luar gereja itulah penyelesaian dulu dong. Makanya Tuhan Yesus katakan sebelum kamu melayani, minta ampun dulu. Beresin dulu. Saudara mengerti? Mari kita berpatokan bahwa kita ini ada di ruang Maha Kudus. Jangan Anda selalu berpikir di pelataran. Tuhan Yesus sebagai pengantara hari ini, Dia sebagai pengantara yang setia di hadapan Bapa. Supaya saudara masih mendapatkan kesempatan. Kesempatan untuk saudara dapat melakukan tugas keimaman. Tetapi jangan pernah membawa salib di dalam keimaman. Salib itu terjadi sebelum keimaman. Jadi kalau dalam Roma 6:22, mari tolong dibuka Krishna, Roma 6:22 di sana dikatakan apa? Setelah kamu dimerdekakan. Saudara harus mengerti ini, prinsip ini. Setelah kamu dimerdekakan. Dan setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Perhatikan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, yang pertama itu pelataran. Pelataran itu salib Tuhan di sana, saudara. Oke, ya. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, itu masuk ruang kudus. Jadi saudara, salib itu di pelataran, ketika Anda masuk ruang kudus, Anda hamba Allah. Dan saudara, hamba Allah itu beroleh upah kekudusan. Saudara membawa buah kekudusan. Hidupnya hamba Allah hanya kekudusan. Kalau saudara ada yang tanya, Pak, bukankah hamba Allah itu bisa salah? Bisa. Apakah hamba Allah bisa berbuat dosa? Bisa. Tetapi saudara harus mengerti, hamba Allah tidak melakukan dosa mendatangkan maut. Tidak ada hamba Allah tidak ke gereja. Tidak ada hamba Allah menipu. Tidak ada hamba Allah berzina. Hamba Allah tidak melakukan dosa mendatangkan maut. Tapi dia bisa berdosa, dosa tidak mendatangkan maut. Contoh, bisa saja mulut kita tiba-tiba emosi. Itu bukan dosa. Itu dosa tidak mendatangkan maut. Dan hamba Allah dari hari ke hari dia tidak memiliki dosa sama sekali. Kalau sekarang Anda hamba Allah masih memikirkan Anda orang berdosa, Anda tidak layak untuk menjadi hamba Allah. Hamba Allah hanya berbuahkan kekudusan.
Saya tidak berpikir sama sekali dalam diri saya bahwa hari ini saya berdosa. Hanya orang yang tidak percaya akan firman berpikir bahwa hari ini dia bisa berdosa. Kasihan orang ini, saudara. Dia tidak punya faith. Dia tidak punya iman bahwa dia hamba Allah. Saudara harus mengerti. Kalau saudara masih proses tentang hal ini, berarti Anda masih di pelataran. Orang yang di pelataran, pikirannya dosa, 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 dosa. Makanya Tuhan memerdekakan. Ketika saudara sudah dimerdekakan, dan setelah saudara menjadi hamba Allah, ada kata setelah. Perhatikan ayat ini saudara, mari perhatikan supaya saudara mengerti, tidak putar-putar terus. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, pelataran sudah selesai. Setelah kamu menjadi hamba Allah, ada kata setelah. Setelah itu sudah kamu sudah dimerdekakan, kamu sudah diampuni, kamu sudah dikuduskan, dan sekarang kamu sudah menjadi hamba Allah. Kamu berbuahkan kekudusan. Hamba Allah tidak berdosa. Sepanjang hari ini saya tidak berdosa. Anda harus mengerti. Maka ketika Anda melayani keimaman, no salib, tidak ada salib. Saudara bisa mengerti, tidak ada salib. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, kesudahan itu ruang Maha Kudus adalah hidup kekal. Saudara dan saya masuk ruang Maha Kudus itu kekekalan. Persembahan kita kekal, semua kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu saudara catat pagi hari ini? Catat ya, tidak ada salib di ruang kudus dan Maha Kudus. Makanya ketika imam bersalah, langsung mati. Imam bersalah langsung mati. Di ruang Maha Kudus, itu langsung mati. Bersyukur kita punya Tuhan Yesus, saudara. Bagi orang-orang dia mencoba masuk dalam keimaman, tapi di sana dia main-main, dia langsung mati. Tidak ada salib lagi loh saudara. Yang ada pertobatan. Bapak Ibu Saudara, jangan main-main. Kekristenan jangan main-main, dan jangan pernah saudara berkata bahwa saudara bisa berbuat dosa hari ini. Jangan pernah berkata, saya tidak akan berbuat dosa, dan saya tidak akan melakukan dosa. Saya tidak akan pernah membuat kesalahan. Karena hukumnya fatal. Anda bisa mengerti sekarang. Makanya kalau saudara tidak ngerti prinsip ini, jangan heran. Saudara sudah pelayanan, tapi saudara belum selesai dengan salib. Jangan pelayanan dulu. Salib belum selesai, jangan pelayanan dulu. Oke? Karena kamu mati, nah. Karena orang yang tidak membereskan diri di pelataran, masuk ruang Maha Kudus langsung mati. Pengurapan ruang Maha Kudus tidak boleh menyentuh pelataran. Saudara, orang yang belum melewati pelataran, terkena pengurapan Maha Kudus, mati. Pengurapan imam tidak boleh terkena kepada jemaat biasa. Tidak boleh. Itu pada zaman dulu. Pengurapan imam itu dipakai dari minyak zaitun dan mur rempah-rempah. Itu kalau menyentuh kepada jemaat bukan imam, mati, binasa. Bahkan imam-imam itu tidak boleh saudara, ada peraturan menghirup baunya, termasuk orang awam. Keharuman pengurapan itu ada. Itu orang awam saja nggak boleh menghirup nggak boleh. Begitu menghirup mati.
Itu lambang gambaran bahwa saudara harus mengerti, jangan sampai Anda menghina salib. Makanya dikatakan kalau Anda berbuat dosa, tidak ada korban menghapus dosa lagi. Yang ada ialah kematian mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Perhatikan saudara, ada kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara, siapa orang durhaka? Orang durhaka adalah orang yang menghina roh kasih karunia, darah Tuhan Yesus. Apa saja yang menghina darah Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, dia durhaka. Pertanyaan saya, apa pengorbanan Tuhan Yesus? Apa tujuan Tuhan Yesus mati bagimu? Apa tujuan Yesus bangkit bagimu? Coba para imam bisa menjawab enggak? Tujuan Tuhan mati dan bangkit bagimu untuk menjadikan apa? Apakah membawa saudara ke surga? Itu fatal. Kecuali Anda langsung mati. Beda dengan orang yang disalib di sebelah kanannya Tuhan Yesus. Saudara perhatikan. Penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus berkata, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau memerintah. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Saudara, kalau saudara, dengar, kalau saudara, perhatikan, percaya kepada Tuhan Yesus dan langsung mati, engkau langsung ke Firdaus. Itu pun belum surga. Jadi kalau ada paham orang Kristen mati masuk surga, padahal dia masih hidup, itu pun salah. Firdaus, semua itu dikumpulkan dulu di Firdaus. Nah kembali, kalau saudara ketika percaya Tuhan Yesus masih diizinkan hidup, tujuan Tuhan Yesus mati dalam hidupmu untuk menjadikan engkau imam-imam, untuk menjadikan engkau rumah kediaman Allah, untuk engkau mempersembahkan korban. Nah, sekarang perhatikan. Kalau Anda melanggar keimaman, berarti kamu tertinggal, kamu tertolak, kamu binasa. Makanya kenapa tabernakel ini penting. Siapa sih yang menghina roh kasih karunia? Siapa sih yang menginjak-injak darah Tuhan Yesus? Dalam bentuk apa kita lakukan itu? Siapa sih yang menghina Tuhan Yesus di muka umum dan menyalibkan kali kedua? Urusannya di mana? Urusannya dengan tujuan Tuhan Yesus datang. Makanya saudara harus mengerti tujuan Tuhan Yesus datang dalam hidupmu supaya kamu menjadi rumah kediaman Allah, supaya kamu menjadi imam, supaya kamu melakukan tugas keimaman. Tugas keimaman adalah setiap hari doa pagi dan baca firman, 10 hukum Allah dilakukan dan tidak melalaikan eklesia. Saudara terlibat di dalam ibadah minggu, di sana saudara imam juga, maka saudara adalah orang-orang pasti dijamin terangkat jika engkau dengan setia melakukan. Dan itu kewajiban, tidak boleh dilanggar. Kalau saudara melanggar, engkau orang yang menghina Tuhan Yesus. Bagaimana saudara menyangkal Tuhan Yesus ketika engkau meninggalkan persekutuanmu di hari Natal, di hari Paskah, Jumat Agung, engkau menghina Tuhan Yesus dan engkau dienyahkan. Kalau saudara pada waktu persekutuan Anda tidak mengembangkan Tuhan, Anda Car Free Day, Anda memilih olahraga, Anda memilih sekolah, apapun alasan saudara, saudara menghina Tuhan Yesus. Tapi bersyukur, Tuhan masih memberikan kesempatan. Dengar, Tuhan masih memberi kesempatan. Jangan anggap remeh kesempatan. Kamu tinggalkan hari Minggu,
kemudian besok pagi engkau hidup, engkau diberi kesempatan. Dan saudara harus bertobat secepatnya. Jangan ulangi lagi. Kalau Anda mengulangi lagi, pertobatanmu tidak pernah diterima. Dengar saudara, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan wanita yang berdosa, wanita yang berdosa ini harus dirajam. Kemudian Tuhan Yesus berkata, jika ada seorang yang tidak pernah berbuat dosa, silakan merajam wanita ini. Tidak ada satupun yang merajam. Tuhan Yesus tanya kepada wanita ini, hai ibu, hai wanita, adakah orang yang menghukum engkau? Tidak ada. Aku tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Kalau engkau berbuat dosa lagi, aku tidak bisa menolong kamu. Karena waktu itu ada Tuhan Yesus. Waktu itu ada Tuhan Yesus, dia lepas. Saudara, ada banyak orang Kristen mempermainkan dosa. Orang Kristen yang berdosa. Dia tidak ada pengampunan. Karena dia mempermainkan dosa. Tuhan Yesus mati satu kali untuk selamanya. Orang Kristen yang berdosa, dia sadar satu kali. Dia tidak mengulangi. Ini dosa yang mendatangkan maut ya. Saya katakan dosa mendatangkan maut. Orang Kristen yang sadar doa pagi itu, jika dia tidak melakukan menghina Tuhan Yesus, dia tidak mungkin mengulangi. Kalau ada saudara doa pagimu, tobat kumat, dengar saudara, kamu menghina Tuhan. Seorang imam tidak boleh melalaikan tugasnya. Di tabernakel seorang imam tidak boleh melalaikan tugasnya dari petang sampai pagi. Ingat, petang sampai pagi. Menorah itu harus dijaga, yang jaga saudara. Kalau saudara main-main dengan doa pagi, saudara engkau menghina Tuhan Yesus. Kalau saudara main-main dengan perenungan firman, kamu menghina Tuhan Yesus. Kalau saudara main-main dengan ukupan, ukupan itu pujian, penyembahan, ucapan syukur. Anda main-main di sana. Anda di gereja main HP. Anda di gereja ngobrol sendiri. Anda di gereja tidur. Jangan salahkan jika engkau tertolak dan tertinggal. Dengar saudara, iblis bisa membawa 2/3 penghuni surga untuk menjadi setan. Apakah hari ini dia tidak mampu membawa seisi rumahmu binasa? Dan ada banyak saudara keluarga-keluarga yang sudah binasa. Jika saya mengerti hal ini, saya takut saudara. Bagaimana dengan papa mama saya yang sudah tidak ada? Adik saya. Bagaimana saudara dengan kakak saya, om saya yang sudah tidak ada? Saya takut saudara. Jika engkau menyebutnya Bapa, hendaknya engkau menumpang di dunia ini dengan ketakutan. Saya takut saudara. Karena ada banyak orang memandang rendah Tuhan Yesus. Makanya dengan sekolah keimaman ini Anda ngerti ya sekarang. Ini bukan main-main. Ini kewajiban. Yang saya ajarkan kepada saudara semua kewajiban. Tidak ada dalam kekristenan itu hak. Kewajiban. Tidak ada dalam kekristenan itu boleh lakukan dan tidak boleh lakukan. Tidak. Semua kewajiban. Kalau hari ini saudara masih diberi kesempatan, itu anugerah. Jangan sia-siakan kesempatan. Anda tidak takut api neraka, saudara. Banyak orang Kristen tidak takut neraka. Makanya Roh Kudus, kalau saudara membaca di surat Yohanes,
Roh Kudus itu menginsafkan seorang akan dosa. Saya mau tanya, apakah saudara insaf akan dosa? Akan kebenaran dan penghakiman. 3. Roh Kudus tinggal dalam hati saudara, dia akan sadarkan saudara akan dosa. Akan kebenaran. Saudara tahu kebenaran. Kebenaran itu kewajiban. Saudara harus mengerti. Kebenaran itu kewajiban. Baik dan tidak baik itu bukan kewajiban. Kebenaran itu kewajiban. Roh Kudus akan membawa saudara mengerti kebenaran, kewajiban, dan penghakiman. Saudara dengar, penghakiman. Dosa karena mereka tetap tidak percaya. Saudara, saya mau tanya, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Maka engkau tidak berdosa. Engkau insaf akan dosa. Kalau saudara percaya, engkau insaf akan dosa. Karena kebenaran, Tuhan Yesus katakan kebenaran, aku pergi kepada Bapa. Perhatikan, kebenaran adalah aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara mengerti sekarang? Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, itu kebenaran. Artinya, Tuhan Yesus naik, itu kebenaran. Dialah pengantara tunggal. Makanya ketika saudara mengerti tentang keimaman, itu Roh Kudus yang mewahyukan bahwa saudara mengerti kebenaran bahwa Yesus Kristus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa dan sekarang sebagai imam besar. Maka kewajiban saudara lakukan. Dan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Di mana dihukum? Neraka. Jadi kalau saya berdoa, Tuhan, kami minta Roh Kudus jamah insafkan orang akan dosanya, akan kebenaran, akan penghakiman, yaitu neraka. Kiranya mereka bertobat, itu dosa, kebenaran, supaya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, yaitu Bapa Elohim, dan Yesus Kristus yang telah Kau utus, itu kebenaran. Dan hari ini kita percaya Yesus Kristus adalah imam besar agung, khususnya bagi orang Kristen harus mengerti ini. Dan penghakiman itu apa? Neraka yang menyala-nyala. Tuhan jamah. Saudara mengerti sekarang? Makanya diinsafkan pertama akan dosa. Perhatikan tabernakel. Perhatikan tabernakel sebelum saya tutup. Gambar tabernakel rohani. Perhatikan. Saudara harus mengerti, pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Jalan itu di pelataran. Jalan itu tidak pernah ada di ruang maha kudus. Jalan, kebenaran, dan kehidupan. Perhatikan, tubuh, jiwa, dan roh. Anda mengerti? Tubuh itu pelataran, jiwa itu ruang kudus, roh itu ruang maha kudus. Anda bisa mengerti sekarang? Perhatikan sekarang, dosa, kebenaran, penghakiman. Anda mengerti? Dosa itu di pelataran, kebenaran itu di ruang kudus, penghakiman itu ruang maha kudus, kekekalan. Saudara mengerti sekarang hukumnya ini? Anda dimerdekakan. Perhatikan, Anda dimerdekakan di pelataran. Kemudian Anda masuk ruang kudus, itu adalah hamba Allah, berbuahkan kekudusan, baru hidup kekal di ruang maha kudus. Pelajari, God bless you all.